Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada perkuliahan hari ini kita masuki sesi ke-14 dan kita akan membahas terkait dengan manajemen persediaan atau inventory management. Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengertian persediaan dan persediaan. Kita juga akan mempelajari terkait dengan jenis-jenis persediaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persediaan, dan kita juga mempelajari terkait dengan identifikasi jenis biaya pada persediaan. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung persediaan menggunakan metode EEQ atau Economic Quantity. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat pada PDF yang tertampilkan pada layar. Secara definisi, persediaan atau inventory merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik itu berupa barang jadi, bahan mentah, atau barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap saat. Nah, teman-teman di sini perlu memahami bahwa seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya terkait dengan manajemen kas dan surat berharga, bahwa komponen-komponen yang ada di dalam aset lancar atau aktiva lancar adalah komponen-komponen yang sangat penting dan harus betul-betul dijaga oleh para manajemen karena mereka adalah komponen penting dalam pengoperasian suatu perusahaan atau ketika produksi. Jadi, di dalam manajemen persediaan, manajer itu harus mengukur eh, berapa persediaan yang optimal yang harus dimiliki oleh perusahaan. Arti kata optimal di sini selalu saya tekankan pada teman-teman semuanya, baik hari sebelum. Arti kata optimal adalah jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Persediaan yang ada di dalam perusahaan tidak terlalu banyak. Karena jika persediaan itu terlalu banyak, nanti akan muncul atau dalam konteks persediaan berarti akan memunculkan biaya simpan. Ya, ketika persediaan itu terlalu sedikit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut nantinya akan berdampak kepada produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau terlalu sedikit dan kita masih memiliki waktu tunggu untuk mendapatkan persediaan yang akan datang, dapatkan dari distributor, nah itu akan berdampak pada produksi kita yang juga akan mundur sedikit. Akan ada keterlambatan produksi karena persediaan itu tidak kunjung datang. Teman-teman semuanya di sini bisa melihat jenis-jenis persediaan, khususnya itu terjadi pada perusahaan industri atau manufacturing. Nah, ada raw materials atau persediaan bahan mentah. Nah, ini adalah persediaan yang dibeli dari supplier untuk diproses atau diubah menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi barang jadi. Ya, raw materials. Kalau work in process atau barang dalam proses, yaitu keseluruhan barang yang digunakan proses produksi tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut atau proses lainnya untuk menjadi barang yang siap dijual, barang jadi. Nah, jenis yang ketiga adalah finishing goods. Nah, ini barang jadi ya. Nah, teman-teman pasti mengingat ya di mata kuliah pengantar akuntansi, jenis persediaan ada 3. Bahan setengah jadi, bahan mentah, dan bahan jadi. Atau bisa disebut sebagai barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya. Nah, di dalam PDF yang teman-teman lihat, di situ juga ada keterangan terkait dengan keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Itu yang pertama, kita memiliki kesempatan untuk menjual barang. Dengan adanya persediaan yang cukup,
berarti kita tidak akan ada kendala dalam produksi. Artinya kita memiliki bahan yang akan diproduksi menjadi jadi. Nah, ketika ada barang jadi, kita bisa melakukan jualan. Maksudnya seperti itu. Keuntungan yang kedua adalah memungkinkan mendapatkan potongan. Keuntungan yang ketiga adalah biaya pemesanan dapat dikurangi. Keuntungan yang keempat adalah jamin kelancaran proses produksi. Nah, nantinya teman-teman semuanya setelah mempelajari terkait manajemen persediaan, teman-teman pasti akan mengetahui bagaimana sih cara menentukan biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika ia akan menggunakan suatu persediaan. Ini termasuk adalah sana cost. Dan di manajemen persediaan ini kalau kita tuliskan dalam garis besar yang akan kita pelajari itu adalah berfokus kepada berapa yang harus dipesan dan diproduksi pada suatu waktu tertentu. Jadi, fungsinya manajer yang berfokus kepada persediaan atau inventory, dia harus memastikan berapa unit barang yang harus saya produksi dan saya harus kembali memesan persediaan saya. Kemudian poin yang kedua adalah pada jumlah berapakah persediaan itu sudah harus dipesan. Jadi, manajer itu tidak harus menunggu barang persediaannya habis sampai kepada titik nol, kemudian mereka memesan kembali. Tidak, karena di situ ada waktu tunggu atau lead time. Jadi tidak harus menunggu sampai nol dan mereka harus memesan kembali. Yang kan poin ketiga adalah jenis persediaan yang mana yang memerlukan perhatian khusus. Apakah jenis persediaan yang raw materials, work in process, atau finishing goods. Ya, jadi dari jenis-jenis persediaan tersebut masing-masing memiliki penanganan yang berbeda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan adalah volume penjualan. Semakin besar penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, otomatis ia akan membutuhkan persediaan yang semakin banyak. Faktor yang kedua adalah jangka waktu proses produksi. Nah, di sini logikanya adalah ketika perusahaan tersebut tiap hari beroperasi dan melakukan produksi barang, ada proses perubahan antara raw material terhadap in process atau finishing goods. Nah, itu pasti akan mempengaruhi kepada besar kecilnya persediaan. Perusahaan yang tiap hari melakukan produksi dengan perusahaan yang hanya tiap bulan melakukan produksi, pastinya besaran persediaan juga akan berubah. Dan faktor yang ketiga adalah daya tahan atau faktor mode produk akhir. Nah, produk akhir di sini artinya finishing goods-nya bagaimana? Apakah dia termasuk barang yang mudah basi atau barang yang tidak bisa terlalu disimpan lebih lama? Tidak bisa disimpan lama. Nah, itu juga akan mempengaruhi besar kecilnya persediaan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, apalagi makanan dan minumannya berbentuk frozen misalnya, nah itu daya tahan dari produk akhirnya kan tidak terlalu lama, tidak seperti perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, tapi yang bentuknya sudah jadi, misalkan seperti snack. Nah, itu berbeda. Nah, dan di sini di dalam PDF teman-teman bisa lihat ada istilah safety stock. Nah, ini akan saya skip dulu, nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Jadi biar teman-teman memahami dulu materi-materi sebelum ini, baru nanti kita akan bahas safety stock. Oke, saya lanjut. Tujuan dari mempelajari manajemen persediaan adalah untuk menyediakan berapa sih persediaan yang harus agar tingkat produksi itu tidak terganggu
dan kita bisa meminimalisir tingkat biaya. Nah, di sini konteksnya adalah biaya simpan dan biaya pemesanan. Nah, yang kalian lihat di dalam PDF di layar, yaitu carrying cost atau biaya penyimpanan dan ordering cost atau biaya pemesanan. Nah, untuk itu, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang manajer atau pihak manajemen adalah mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan persediaan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu terkait dengan carrying cost atau biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini terdiri atas biaya modal atas dana yang terikat pada persediaan dan juga terdiri dari biaya penanganan persediaan, biaya asuransi, pajak atas persediaan, penyusutan atau depresiasi. Nah, pada umumnya biaya ini akan berubah sejalan dengan perubahan jumlah persediaan yang kita pesan. Jadi, total biaya penyimpanan persediaan dalam 1 tahun itu merupakan persentase biaya penyimpanan persediaan dikali dengan harga beli persediaan dikali dengan jumlah persediaan rata-rata. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, carrying cost. TCC, total carrying cost, sama dengan C, ya, persentase per tahunnya dari harga beli itu berapa, PP, harga beli per unit persediaannya itu berapa rupiah, dan A adalah average inventory atau persediaan rata-rata. Nah, untuk mendapatkan nilai A ini, teman-teman bisa melihat rumusnya di atasnya ini. Ya, A sama dengan Q dibagi 2. Q adalah kuantitas pemesanan, berapa banyak atau berapa unit persediaan yang harus kita pesan, kemudian dibagi. Nah, carrying cost ini memiliki beberapa interpretasi, yaitu carrying cost berbanding lurus dengan jumlah yang dipesan. Artinya, semakin banyak perusahaan itu memesan persediaan, maka carrying cost-nya atau biaya penyimpanannya juga akan semakin besar. Ini sangat logis sekali ya. Kalau misalnya kita pesan 10 unit atau beras saja ya, 10 kuintal beras dengan 100 kuintal beras, otomatis nanti kita akan membutuhkan tempat atau space yang berbeda. Kita akan membutuhkan tempat yang lebih luas ketika kita memesan 100 kuintal beras. Ya, kemudian ada pajaknya, kemudian ada biaya penyusutan, juga ada biaya modal yang tertahan dalam persediaan itu. Nah, kemudian untuk biaya yang kedua yaitu ordering cost atau biaya pemesanan. Ini terdiri dari biaya pengiriman atau shipping ya. Ongkos kirim lah ya bahasanya seperti itu. Kemudian terdiri dari biaya pemesanan mesin kalau di sini konteksnya mesin dan biaya pengepalan atau ekspedisi atau bongkar muat kalau misalnya di sini konteksnya persediaan itu didapatkan dari ekspor atau impor seperti itu. Nah, untuk mengetahui total ordering cost atau biaya pemesanan, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Ya, O dikali N. O di sini adalah jumlah biaya tetap. Ya. Ordering fixed cost-nya berapa? N adalah frekuensi pemesanan setiap tahun atau kita bisa N ini didapatkan dari T, jumlah unit yang dijual setiap tahun dibagi dengan Q, kuantitas pemesanan. Nah, interpretasinya adalah ordering cost berbanding terbalik dengan kuantitas pemesanan. Artinya, kalau perusahaan itu memesan dalam jumlah banyak barang atau persediaan, maka ordering cost-nya juga akan semakin kecil.
Ya, berbeda dengan carrying cost yang di atas ini. Biaya penyimpanan, semakin banyak persediaan yang kita pesan, biaya simpannya semakin tinggi. Tetapi berbeda dengan ordering cost, semakin besar atau semakin banyak persediaan yang kita beli, maka biaya pemesanannya akan semakin kecil. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi terkait dengan biaya apa saja yang muncul ketika kita melakukan pemesanan persediaan, kita akan mempelajari terkait dengan model EOQ atau Economic Ordering Quantity yang ada di dalam manajemen persediaan ini. Ya, jadi penting bagi perusahaan untuk tetap menyadarkan bahwa profitabilitas perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya di sini adalah persediaan itu kan sangat terkait dengan proses produksi. Tidak adanya persediaan, produksi itu akan berhenti. Tetapi kalau terlalu banyak persediaan, produksi itu lancar, tetapi nanti akan memunculkan biaya lainnya, seperti biaya simpan dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya di sini adalah manajer itu harus mengetahui bisa menentukan berapa sih jumlah persediaan yang optimal. Nah, untuk mengetahui persediaan yang optimal, untuk mengukur persediaan yang optimal itu menggunakan model EOQ, Economic Order Quantity, yaitu jumlah unit barang yang harus dipesan setiap kali mengadakan pemesanan agar biaya yang berkaitan dengan pengadaan persediaan itu bisa diminimalisir. Atau kita juga bisa mendefinisikan EOQ sebagai jumlah unit pembelian yang paling optimal. Nah, kalau kita memetik dan rumus dari EOQ, nah itu dimulai dari biaya-biaya tadi. TIC atau Total Inventory Cost itu adalah total biaya ketika pemesanan persediaan, terdiri dari total carrying cost, ya, biaya penyimpanan, tambah dengan total ordering cost atau biaya pemesanan. Nah, itu ketika di breakdown nanti akan menghasilkan rumus yaitu Q akar dari 2OT dibagi C kali PP atau ya sama sih ini ya Q dengan EOQ ini adalah rumus dari model Economic Order Quantity atau menentukan kuantitas yang optimal yang harus dipesan oleh manajer atau pihak manajemen. Nah, teman-teman biar tidak bingung, jadi kita coba memasuki pada latihan soal. Ya, katakanlah di sini pada suatu perusahaan X, dia memiliki data sebagai berikut. Biaya pemesanan atau ordering cost yaitu 15.000 setiap kali pesan. Biaya penyimpanan atau carrying cost adalah 40% dari harga. Jumlah bahan atau material yang dibutuhkan oleh perusahaan selama 1 tahun yaitu 1.200 unit dengan harga material sebesar 1.000. Ya. Dari data di atas, kita diminta untuk menentukan berapa unit EOQ ya menggunakan rumus yang saya tunjuk. Akar 2 kali OT dibagi C kali PP. O ya, silakan dilihat di sini ya. O itu apa? O adalah jumlah biaya tetap untuk setiap pemesanan. Ya, T di sini adalah jumlah unit yang dijual setiap tahun. Selanjutnya C di sini adalah carrying cost ya, prosentase per tahun dari harga beli dan PP adalah harga beli per unit persediaan.
Jadi dari data yang saya tunjuk ini, kita bisa menentukan IOQ sama dengan 2 kali 15.000 ya, dikalikan dengan kebutuhan persediaan tersebut yaitu 1.200 dibagi dengan carrying cost-nya tadi adalah 40% dan harga persediaan yaitu Rp1.000. Didapatkan IOQ adalah 300 unit. Nah, teman-teman akan semakin mudah memahami kalau misalnya kita bikin tabel seperti berikut. Sehingga nanti kita bisa membandingkan kalau misalnya perusahaan itu setiap kali pesan langsung membeli 300 unit, itu komponen-komponen lainnya bagaimana? Atau kalau misalnya perusahaan itu setiap kali pesan memesan barang lebih dari 300, katakanlah 500 atau 1.200. Nah, nanti dampaknya kepada yang lainnya itu bagaimana? Jadi kita buat beberapa skenario ya seperti yang dalam tabel ini. Nah, yang di garis tebal, sorry bukan garis ya, yang dicetak tebal di bold ini adalah jumlah persediaan yang optimal ya yang berdasarkan model EOQ. Artinya di sini kita fokus pada yang ditulis tebal ya. Kalau perusahaan tersebut ya dalam 1 tahun membutuhkan 1.200 unit ya dan kuantitas optimal setiap kali pemesanan itu adalah 300, berarti dalam 1 tahun dia akan ada 4 kali pemesanan persediaan. Ya, kenapa 4 kali? Ya didapatkan dari 1.200 dibagi 300. Ya, 4 kali. Nah, 4 kali pembelian tersebut terjadi setiap berapa bulan sekali. Artinya perusahaan itu harus membeli persediaan tiap berapa bulan. Nah, itu kan tinggal kebalikannya saja ya. Kita coba mainkan logika kita. Ya, kalau butuhnya 1.200 dan tiap kali pesan kita beli 300 unit, berarti dalam 1 tahun akan ada 4 kali pembelian. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan kita melakukan pesanan di tiap 3 bulan. Jadi di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Nah, jumlah unit setiap kali pemesanan berdasarkan perhitungan tadi ada 300. Nilai inventorinya atau total keseluruhan dari persediaan yang kita beli tinggal dikalikan saja unit kali harga 300 unit kali Rp1.000 hasilnya 300.000. Kemudian nilai inventory rata-rata tinggal dibagi 2 saja, 300.000 bagi 2 hasilnya 150.000. Biaya penyimpanan dalam 1 tahun. Biaya penyimpanan adalah carrying cost. Carrying cost tadi kita coba scroll up. Bagaimana rumusnya? Nah, ini adalah rumusnya. Carrying cost sebagai persentase per tahun dari harga. Ya. Tadi harga belinya kan rata-rata harga beli kan 150 ya. 150 itu dikalikan dengan prosentasenya tadi adalah 40%, yaitu didapatkan angka 60.000. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan rumus ini juga bisa ya. Atau rumus ini sama saja ya. C itu carrying cost-nya, PP itu harga persediaan, A itu average inventory. Average inventory ya tadi ya didapatkan dari Q dibagi 2. Ya, jadi kita simpelnya bisa langsung mengalihkan 4% dikalikan dengan 150.000. Kemudian jumlah pesanan per tahun atau jumlah biaya pesanan atau ordering cost. Nah, itu didapatkan dari rumus ini. Nah, ini rumus ordering cost-nya ya. O kali N. O kali N ya. O tadi adalah berapa bulan sekali, frekuensi
pembeliannya dalam 1 tahun kan ada 4 kali, kemudian dikalikan dengan 15.000 artinya adalah biaya pesanan setiap kali memesan ya dikenakan fee sebesar 15.000 dan kalau ada 4 kali pembelian berarti kan tinggal dikalikan saja ya. 15.000 kali 4 hasilnya adalah 60.000. Sehingga dari sini kita bisa menghitung total biaya keseluruhan atas pemesanan persediaan tersebut. Ya, ini 60.000 ditambahkan 60 hasilnya adalah 120.000. Ya, mudah sekali ya. Coba teman-teman silakan dipahami tabel di sini. Kalau teman-teman paham pada kolom yang dicetak tebal, teman-teman juga pasti akan paham eh, pada isian sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba kita bahas yang sebelah kiri ya, yang frekuensi pembelian 1 kali. Sorry, frekuensi pembelian 3 kali. Nah, di sini kita bisa mengilustrasikan ya dari data ini kalau misalkan perusahaan itu dalam 1 tahun melakukan 3 kali pembelian ya. Jadi 3 kali pembelian itu artinya dia akan melakukan pemesanan kembali persediaannya di tiap 4 bulan. Ya, berarti tiap kali pesan mereka harus memesan 400 unit persediaan agar kebutuhan 1 tahun yang sebanyak 1.200 itu terpenuhi. Ya, jadi kita tinggal membolak-balikan saja ya logikanya ya. Dengan data ini, kalau misalnya dia mau melakukan frekuensi pemesanan sebanyak 3 kali, otomatis terjadi pemesanan itu di tiap 4 bulan dan yang harus dipesan adalah 400 unit. Dan kolom-kolom setelahnya itu adalah mengikuti seperti yang telah kita bahas pada tulisan yang dicetak tebal atau di bold tadi. Ya, silakan dipahami teman-teman. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom chat. Dari perhitungan IOQ pada tabel berikut, teman-teman bisa menyimpulkan. Ya, di sini kan ada keterangan 1 kali frekuensi pembelian, 2 kali frekuensi pembelian, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 10 kali, 12 kali. Dan dari situ kita bisa menghitung total biaya seluruhnya. Kalau 1 kali itu biaya yang dibutuhkan 255. Kalau 2 kali pembelian yaitu 150.000 dan biaya yang paling kecil adalah ketika kita membeli sebanyak 300 unit atau dalam 1 tahun kita melakukan 4 kali pembelian atau pemesanan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan IOQ, unit yang optimal yang perlu kita pesan dengan cara kita meminimalisir biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Ya, kalau digambarkan dalam grafik akan seperti pada gambar berikut. Kalau kita lihat pada garis horizontal ini adalah besarnya pesanan dalam unit. Artinya kalau perusahaan itu memesan hanya 100 unit, biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan itu akan sangat tinggi sekali di sini ya. Total inventory cost-nya, TIC-nya di sini di atas. Sorry, di sini yang di garis ujung sini ya, garis ujung. Tetapi kalau perusahaan itu memesan sebanyak 300 unit, dia TIC-nya atau total inventory cost-nya akan lebih rendah, yaitu pada titik sekian. Ya, ini kan turun ya, lebih rendah, lebih rendah. Nah, tetapi kalau perusahaan itu memesan lebih dari 300 unit, misal sebelah kanan, TIC-nya dia akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dari ketika perusahaan memesan 300 unit. Nah, ini kalau digeser kepada kiri, ini kan akan lebih tinggi ya. Coba teman-teman untuk membuktikannya silakan menggunakan penggaris. Biar tahu ya, lebih detailnya biayanya berapa.
Selanjutnya, setelah economic order quantity, kita juga perlu menghitung yang namanya reorder point atau titik pemesanan kembali. Ya, jadi titik pemesanan kembali ini adalah waktu atau saat di mana perusahaan itu perlu melakukan pemesanan kembali untuk mengisi persediaannya. Ya, jadi di dalam manajemen persediaan itu akan ada yang namanya lead time. Lead time ini adalah waktu yang diperlukan sejak dimulainya pelaksanaan usaha yang diperlukan untuk memesan barang sampai barang tersebut diterima atau ditempatkan dalam gudang perusahaan. Artinya, lead time itu adalah waktu pertama kali kita melakukan pesanan sampai dengan barang tersebut datang dan ada di gudang kita. Nah, itu namanya lead time. Sedangkan goods in transit ini merupakan barang yang sudah dipesan tetapi belum diterima. Jadi prosesnya masih dalam gitu. ROP atau reorder point ini didapatkan dari lead time. Ya, lead time ini adalah konteksnya waktu, bisa week, day, month, atau year, tergantung dari perusahaannya. Kemudian dikalikan dengan weekly usage. Ya, kalau misalnya lead time-nya diketahui satuan waktunya minggu, berarti usage-nya juga sudah satuan minggu juga harus sama. Selain itu, kita juga bisa menghitung ROP didapatkan dari rumus ini. Yang kedua, safety stock ditambah lead time in week dikalikan weekly usage, atau ROP sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Nah, biar tidak bingung, coba kita memasuki soal. Misalnya di sini ada data biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Ya, carrying cost-nya adalah 40% dari nilai rata-rata persediaan. Biaya pemesanan atau ordering cost 15.000 setiap kali pesan dan jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun yaitu 1.200 unit dengan harga 1.000 per unit. Informasi ini sama dengan informasi pada latihan soal di atasnya, tetapi ditambahi yaitu ada keterangan safety stock 4% dari kebutuhan per bulan. Dari data tersebut kita diminta untuk menghitung berapa reorder point atau titik di mana perusahaan itu harus memesan kembali. Ya, jadi di sini adalah konteksnya perusahaan itu tidak harus atau tidak boleh menunggu sampai persediaan yang dimiliki itu sampai nol. Ya, karena tadi ketika kita mau melakukan pemesanan ada lead time, ada waktunya ya, ada prosesnya sehingga kita nggak boleh nunggu sampai nol. Pada titik tertentu ketika persediaan itu tersisa di gudang kita, nah kita harus memesan kembali. Itu yang dimaksud dengan ROP. Dari rumus di atas, EOQ-nya ketemu 300 unit. Di sini kita coba breakdown, kalau kebutuhan 1 tahun itu 1.200 unit, berarti kebutuhan 1 bulan tinggal dibagi 12. Itu ketemu 100 unit. Nah, kan selama lead time, yaitu 1 kali 100 unit. Ya, 1 kali 100 unit. Yaitu ketemunya 100 unit juga. Masih sama ya. Nah, di sini ada keterangan yang perlu teman-teman pahami. Diketahui dibutuhkan waktu 1 bulan untuk memesan barang. Nah, inilah yang dimaksud dengan lead time tadi ya. Waktu 1 bulan ya. Jadi kalau 1 bulan kita harus menunggu barang itu sampai di gudang kita, berarti kan kita harus punya pengaman ya, artinya persediaan yang aman ya, jangan sampai kehabisan ya sejumlah 100 karena ya waktu tunggu untuk barang itu datang adalah 1 bulan, ya berarti tinggal dikalikan 1 kali 100 unit kebutuhan dalam 1 bulan itu 100 unit. Besarnya safety stock. Nah, safety stock ini yang tadi yang saya bilang sebagai persediaan yang aman.
yaitu 50% dari kebutuhan per bulan. Kalau kebutuhan per bulannya 100, safety stock-nya 50%, berarti besaran SS atau safety stock adalah 50 unit, sehingga kita bisa menentukan ROP-nya adalah 150 unit. Nah, maksudnya apa? Kaitannya antara EOQ dengan ROP tadi dan safety stock. Nah, itu teman-teman bisa lihat pada grafik berikut ya. Grafik garis horizontal itu menunjukkan waktu, grafik vertikal itu menunjukkan permintaan atau demand atau kuantitas persediaan unit barangnya. Nah, tadi diketahui bahwa ya, safety stock atau persediaan yang aman yang dimiliki oleh perusahaan itu harus di angka 50 unit. Nah, itu kita kasih garis di sini. Kemudian, kebutuhan selama lead time itu adalah 100 unit. Ya, berarti dia di sekitar sini ya. 100 unit di tengah-tengah sini. Kan 50, 100, kemudian 150. Dan dari perhitungan di atas, ketemu EOQ-nya adalah 300 unit. Berarti dia akan berada di sini. Ya, 300 unit. Ini antara 50 sampai 350 unit ini kan besarannya adalah 300 unit ya. Nah, jadi artinya di sini adalah perusahaan itu ketika persediaannya full atau setelah melakukan pemesanan kembali pasti akan ada di titik ini. Kemudian mereka melakukan produksi, ya, katakanlah tiap hari produksi, kemudian selama 1 bulan, sediaan itu kan lamaan akan berkurang ya, akan di titik 150, akan di titik 100, dan sebagainya sampai dengan di titik 50 unit. Nah, jangan sampai perusahaan itu harus menunggu sampai dengan 50 unit baru melakukan pemesanan kembali. Ya, ya tadi kan sudah ditentukan ROP-nya adalah 150 unit. Nyampe titik ini, perusahaan itu harus melakukan pemesanan kembali. Ya, pesen lagi dia. Order lagi, berarti nanti persediaannya akan nambah sampai optimal di sini. Dipakai lagi 1 bulan, lama-kelamaan berkurang, ketika nyampe di gudang itu cuma ada 150 unit, mereka akan beli lagi, naik lagi di sini. Dipakai lagi sampai dengan sisa 150 unit di gudang, kemudian melakukan pemesanan kembali sampai dengan 4 kali. Nah, artinya di sini ya 1 tahun mereka melakukan pemesanan sebanyak 4 kali atau frekuensinya 4 dan terjadi di tiap 3 bulan. Begitu. Ya, harapannya teman-teman bisa memahami penjelasan dari mereka. Selanjutnya, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal yang akan saya tulis di e-learning. Ya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan terus jaga kesehatan. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan pada kolom chat. Ya, jadi di sini saya membuka diskusi selebar-lebarnya dan silakan dimanfaatkan dengan baik. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan dari Bu Mega pada materi manajemen persediaan dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.